Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tempat ini kita gunakan juga untuk menjalankan salah satu dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling nasihat menasihati pada perkara kebenaran dan untuk saling bersabar. Dan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang seperti ini adalah majlis yang sangat mulia, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah satu kaum berkumpul pada salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yatadarasuna fima bainahum, yatadarasunahu fima bainahum. Mereka mempelajari, saling mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepadanya sakinah, ketenangan, ketentraman di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Dan insyaallah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pesan-pesan Al-Qur'an, pesan-pesan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan kepada kita, diperdengarkan kepada kita, itu akan membawa ketenangan di dalam jiwa kita masing-masing. Diajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengannya hati kita akan menjadi tentram. Wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya wa ghasyiyatuhumur rahmah, diselimuti oleh rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dan kita tidak menyaksikan malaikat-malaikat tersebut, tetapi konsekuensi dari syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala yang beliau beritakan kepada kita, membenarkan sunnah-sunnah yang beliau sampaikan kepada umatnya. Dan beliau yang menyampaikan, wa haffathumul malaikah, majlis-majlis ilmu
yang disampaikan di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama hamba-hambanya yang senantiasa hadir di majlis-majlis ilmu fi man indah, kepada hamba-hamba yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana yang diantara sifatnya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat, senantiasa patuh, taat terhadap semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapalah kita dibandingkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun hamba-hamba yang senantiasa hadir di majlis ilmu, Allah sebut-sebut namanya, Allah bangga-banggakan namanya di depan hamba-hamba yang sama sekali tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan tema kita pada malam hari ini, mungkin sedikit agak terlambat ya, karena kita sudah masuk di malam ketiga. Sudah lewat 2 hari. Namun ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari ikhwah yang hadir juga sempat menghadiri majlis-majlis yang di majlis tersebut disampaikan materi yang sama. Namun mungkin ini min babil murajaah, kita sama-sama memurajaah, semoga dengan kembali mempelajari, mengulang dan mengulang akan lebih memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa memaksimalkan 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini dengan senantiasa meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, man ahsana fima baqiya ghufira lahu fima madah. Man ahsana fima baqiya ghufira lahu fima madah. Siapa yang memperbaiki, siapa yang meningkatkan kualitas kuantitas ibadahnya pada waktu-waktu yang tersisa. Kalau sekarang pada hari-hari yang tersisa, maka insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma madha. Maka perkara sia-sia yang dia lakukan di hari-hari sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis kita ini menjadi wasilah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyampaikan ilmu, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini, generasi yang Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan mereka. Allah yang berkata radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan Allah membuat mereka ridho juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga merekomendasikan mereka, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang hidup sezaman denganku. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan yang dimaksud adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak semua yang hidup sezaman dengan Nabi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya dan generasi berikutnya, at-tabi'in, kemudian at-tabi'ut tabi'in. Ya, mereka disebut sebagai at-tabi'in karena mereka mengikuti pemahamannya para sahabat yang paling paham tentang Al-Qur'an, yang terkadang karena apa yang mereka lakukan,
kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Ada 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi kitabillah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 bulan di antaranya adalah bulan haram. Adalah bulan haram. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Naam. Di setiap bulan, di setiap hari kita diperintahkan untuk tidak berbuat zalim, baik kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, lebih utama lagi berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zalim terhadap diri sendiri dijelaskan oleh para ulama ada 2. Imma tarkil wajib, apakah meninggalkan perkara yang diwajibkan atau mengerjakan perkara yang diharamkan. Ini adalah zalim terhadap diri sendiri. Di dalam ayat yang mulia ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas sebagaimana dinukil di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram. Dan kata beliau, bulan haram itu dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut, dosanya akan lebih besar. Begitupun sebaliknya, melakukan amalan-amalan saleh di bulan-bulan tersebut, maka akan mendapatkan pahala yang besar juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dari bulan haram salah satunya adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullahu taala sebagaimana dinukil oleh Ibnul Jauzi di dalam kitabnya, di dalam tafsirnya Zadul Masir, menjelaskan kenapa dinamakan sebagai bulan haram. Dinamakan sebagai bulan haram karena memiliki 2 makna. Makna yang secara khusus dan makna yang umum. Makna yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Ini secara khusus. Diharamkan pembunuhan. Berbagai macam pembunuhan. Dan ini hal tersebut, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diyakini oleh orang-orang jahiliyah sebelumnya. Orang-orang jahiliyah sebelumnya. Makna yang kedua yang lebih umum, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadi Abu Ya'la, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram. Jadi yang tadi yang pertama khusus untuk pembunuhan. Ini lebih umum. Larangan untuk melakukan perbuatan yang haram. Lebih ditekankan daripada bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena kemuliaan bulan tersebut. Begitupun sebaliknya.
perintah untuk mengerjakan, penekanan untuk mengerjakan perintah lebih ditekankan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Berkenaan dengan 4 bulan tersebut, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat yang mulia Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hay'ati yauma khalaqas samawati wal ard." Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan haram, dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatum mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram." 3 bulan disebutkan secara berturut-turut, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Saat ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada bulan Dzulhijjah. Wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab tersendiri, Mudhar, dan terletak di antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Dan di antara 4 bulan haram ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia adalah Dzulhijjah. Yang paling mulia adalah bulan Dzulhijjah, karena kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalamnya, khususnya adanya 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah, yang menjadikan Dzulhijjah ini lebih mulia dibandingkan bulan-bulan haram yang lainnya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang paling utama dibandingkan hari-hari yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksi, mempersaksikan bahwa 10 hari tersebut adalah 10 hari-hari yang paling utama sepanjang tahun. 10 hari-hari yang paling utama di dunia. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semua untuk memperbanyak amalan saleh pada hari-hari tersebut. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala sebagaimana yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin." Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan adanya hari. Ma min ayyam, tidak ada hari, al-amalus salih fiha, di mana amal-amal saleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut ahabbu ilallah. Di hadis ini, di riwayat yang ini disifati bahwa amal-amal saleh tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari yang lainnya. Min hadhil ayyam, dibandingkan hari-hari 10 pertama di awal bulan Dzulhijjah, yakni ayyamul ashr. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah. Sahabat pun kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah? Bahkan termasuk lebih utama daripada jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan termasuk lebih utama dibandingkan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa, tapi ada kecualinya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali
hamba Allah yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwanya, dengan hartanya, dan dia tidak kembali lagi ke negerinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menetapkannya sebagai hamba yang syahid karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di lafaz yang lain, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas juga radhiyallahu taala anhu, dan ini diriwayatkan dari jalur yang sahih, hadis riwayat Ad-Darimi, At-Tahawi, Al-Baihaqi di Syu'abul Iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jal." Ini sifat berikutnya yang Nabi sifati. Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah. Kalau yang tadi, yang lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang kedua, tidak ada amalan-amalan yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala a'zama ajran, dan tidak pun lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, min khairin ya'maluhu fi ashril adha, dari kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qila walal jihadu fi sabilillah, dikatakan sebagaimana dikatakan pada riwayat yang pertama, apakah tidak juga lebih mulia daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah, termasuk tidak lebih mulia, termasuk jihad fi sabilillah tidak lebih mulia daripada amalan-amalan tersebut. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali hamba Allah Subhanahu wa taala yang keluar berjuang fi sabilillah, berperang karena agama Allah Subhanahu wa taala, dan dia mati syahid di peperangan tersebut. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita dengarkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keutamaannya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkenaan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan 10 hari tersebut. Wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan al-layali al-ashr, yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah al-muradu biha asyru Dzulhijjah, yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kama qalahu Ibnu Abbas, dan ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Pada saat itu pundaknya dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia, pahamkan dia terhadap agamamu, dan ajarkan kepadanya tafsir. Ajarkan kepadanya tafsir. Dan beliau yang menafsirkan walayalin ashr, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala layal al-ashr adalah malam atau hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Dan ini juga pendapatnya Ibnu Zubair, pendapatnya Mujahid, dan kata Ibnu Katsir wa ghairu wahidin minas salafi wal khalaf, pendapatnya Ibnu Zubair, pendapatnya Mujahid, dan yang lainnya dari kaum salaf dan khalaf.
Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pendapatnya Mujahid. Dan Mujahid dari kalangan tabi'in yang salah satu dari 4 tabi'in yang ilmu tafsir beredar di antara mereka. Sebagaimana disampaikan atau dijelaskan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, khudhu tafsir min 4. Ambillah tafsir Al-Quran dari 4 orang. Beliau menjelaskan siapa 4 orang tersebut. Mujahid, wa Sa'id ibn Jubair, wa Ikrimah, wa Dhahhak. Ambil dari Mujahid, ambil dari Sa'id ibn Jubair, ambil dari Ikrimah, ambil dari Ad-Dhahhak rahimahumullahu ta'ala. Salah satu, bahkan yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala adalah Mujahid. Apalagi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah menjelaskan tentang yang dimaksud dengan Al-Layali Al-Ashr, Al-Imam Ibn Katsir meriwayatkan hadis, dan ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam Sunan Al-Kubra, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala anhu, "Innal ashra ashrul adha." Sesungguhnya yang dimaksud 10 malam tersebut adalah ashrul adha, 10 hari-hari pertama di bulan Zulhijjah. Wal witru yaumu Arafah, dan yang disebutkan di ayat berikutnya wasyaf'i wal watr. Al-witr yang dimaksud adalah hari yang ke-9. Hari yang ke-9, dan Allah bersumpah dengan hari yang ke-9 ini, karena hari yang ke-9 ini termasuk juga adalah hari yang paling mulia, di mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang berhaji pada hari itu sedang melaksanakan ibadah yang sangat agung. Yang haji tidak akan sah kalau ibadah itu, yang haji tidak akan sah kecuali ibadah itu dilaksanakan, termasuk salah satu dari rukun haji. Al-Hajju Arafah, wukuf di Arafah. Dan Nabi mengatakan haji itu wukuf di Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Kemudian asy-syaf'u yang genap adalah hari ke-10, Yaumun Nahri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari di mana kita menyembelih, hari Idul Adha. Ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui bahwa dari sejak zamannya para salaf memang ada perbedaan pendapat yang dimaksud dengan walayalin ashr. Apakah 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah, atau yang dimaksud adalah 10 malam-malam terakhir di bulan mulia Ramadan. 10 malam-malam terakhir di bulan mulia Ramadan. Kalau kita membuka tafsirnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tafsir Juz Ammah, maka kita akan mendapati beliau rahimahullahu taala menguatkan pendapat yang kedua. Bahwa yang dimaksud dengan 10 malam tersebut adalah 10 malam terakhir di bulan mulia Ramadan. Dan ini beliau tuliskan di dalam tafsirnya. Wa innama yarjahul qaulu tsani, kata beliau, yang rajih adalah pendapat yang kedua. Namun ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ala kulli hal, yang berpendapat dengan pendapat yang pertama tadi adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas. Dan salah satu metode yang digunakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dan ini pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala di dalam salah satu khutbah Jumatnya, bahwa beliau mengatakan
anna al-ashra al-ayyam al-awwal min syahri dhil hijjah hiya khairu ayyamis sanati 'ala al-itlaq. Wal ashrul layali al-akhirah min syahri Ramadan hiya khairu layali sanati 'ala al-itlaq. 10 siang pertama, siangnya 10 siang pertama di bulan Zulhijjah, di awal bulan Zulhijjah, lebih baik daripada hari-hari setahun secara mutlak, kata beliau hafizahullahu ta'ala. Dan 10 malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan mulia Ramadan lebih baik daripada malam setahun secara mutlak. Jadi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang kita pandang pendapat pertengahan bahwa yang dimaksud ya dari ayat walayalin asyr termasuk di dalamnya 10 malam terakhir di bulan mulia Ramadan, termasuk juga di dalamnya 10 hari-hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Dan ini merupakan pendapatnya wallahu alam bisawab. Yang pertama yang menyatakan hal ini adalah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Itu yang pertama ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari tersebut. Kemudian yang kedua, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaannya 10 hari tersebut termasuk hari-hari yang ditentukan. Termasuk hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang padanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk banyak bertasbih, untuk banyak bertahlil, untuk banyak bertahmid, bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala pada beberapa hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi 10 hari ini termasuk hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makna yang ditentukan hari-harinya bahwa amalan-amalan saleh pada hari-hari tersebut pahalanya lebih besar dibandingkan di hari-hari yang lainnya. Maksiat-maksiat yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih besar dosanya dibandingkan maksiat-maksiat yang dilakukan di luar hari-hari tersebut. Kemudian berikutnya yang juga merupakan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa 10 hari tersebut termasuk hari-hari yang paling utama di dunia sepanjang tahun. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita dengarkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatinya bahwa amal saleh yang dilakukan di dalamnya ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal saleh yang dilakukan di hari-hari yang lain. Disifati di riwayat yang kedua yang disampaikan tadi, lebih suci, azka indallah, lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala amal-amal saleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut. Dan hari-hari tersebut kemudian disifati lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya di riwayat yang lain dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahihut Targhib wat Tarhib, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya. Ini sifat yang lain lagi. Afdalu ayyamid dunya, hari-hari yang paling utama di dunia. Hari-hari yang paling utama di dunia.
ayyamul ashr, adalah 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Qila wala mithluhunna fi sabilillah. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk lebih utama dari jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sebagaimana di riwayat-riwayat yang lain, wala misluhunna fi sabilillah, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun afara wajhahu fit turab, kecuali seseorang yang menutup wajahnya dengan debu. Artinya dia mati syahid. Dia mati syahid di fisabilillah, di peperangan tersebut. Ini yang ketiga, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di dalamnya terdapat hari Arafah, tanggal 9. Di dalamnya terdapat hari Arafah yang merupakan hari terbaik, ya, termasuk hari terbaik, dan ibadah dari ibadah-ibadah yang terbaik, yaitu ibadah haji. Sebagaimana kita sampaikan, tidak sah apabila hujjaj tidak wukuf di Arafah. Tidak sah ibadah haji ketika jamaah haji tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Artinya kalau jamaah haji tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka hajinya dianggap tidak sah. Maka kita kemudian mengetahui, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara rukun-rukun haji adalah wukuf di Arafah. Kemudian berikutnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat hari Yaumun Nahri, hari ke-10. Allah bersumpah juga dengan hari ke-10 dan hari ke-9. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Yang genap hari ke-10, yang ganjil hari ke-9. Ini menunjukkan betapa mulianya 2 hari tersebut. Pada pertemuan sebelumnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyinggung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, inna a'zamal ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri, hari yang paling agung, hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah tabaraka wa taala. Yaumun nahri adalah hari ketika kita menyembelih hewan-hewan kurban kita. Hari Idul Adha. Hari Idul Adha. Dan ikhwah, berikutnya pada 10 hari tersebut terkumpul pokok-pokok ibadah, termasuk di dalamnya salat, puasa, sedekah, haji, yang tidak terdapat pada hari-hari selainnya. Tidak terdapat pada hari-hari selainnya, khususnya ibadah haji. Khususnya ibadah haji. Ya, salat ada di hari-hari yang lainnya, tapi di hari-hari tersebut pahalanya dilipat gandakan. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari tersebut hari-hari yang paling mulia min ayyamid dunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hari-hari yang ada di dunia. Disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kemuliaan di antara kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari kemuliaan 10 hari pertama
di awal bulan Zulhijjah telah kita ketahui bersama. Dan tentunya sebagai muslim yang baik, yang menundukkan dirinya, hatinya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki keislaman yang benar, al-istislamu lillahi bit-tauhid, tunduk patuh kepada Allah dengan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara konsekuensi daripada la ilaha illallah, di antara syarat-syaratnya al-inqiyad, taat, mengerjakan apa yang menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah. Tentunya kita ingin berlomba-lomba untuk memaksimalkan ibadah-ibadah, amalan-amalan, khususnya di 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah ini. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muncullah pertanyaan berikutnya, amalan-amalan sunnah apa yang kemudian disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita laksanakan di hari-hari tersebut. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita jelaskan di hadis-hadis sebelumnya, bahwa al-amalus salih fiha, amal-amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai, lebih disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari yang lainnya. Maka termasuk amal-amal saleh yang disunnahkan untuk kita laksanakan pada hari-hari tersebut, yang pertama adalah berpuasa pada 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Berpuasa pada 9 hari pertama di bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari awal bulan sudah ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau anjurkan untuk kita laksanakan, untuk kita amalkan. Diriwayatkan dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam hadis yang sahih, bahwa mereka berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari di bulan Zulhijjah, di awal bulan Zulhijjah. Wa yauma Asyura, dan Nabi juga berpuasa pada hari Asyura. Wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, 3 hari pada setiap bulannya. Wa awwal itsnaini minasy-syahri wal khamis, dan hari Senin pertama di awal bulan serta hari Kamis. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama, mayoritas ulama. Kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam Lataiful Ma'arif, di antara sahabat yang mempraktekkan sunnah tersebut adalah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan beliau juga menyampaikan berikutnya ulama yang lain di zaman tabi'in yang mempraktekkan adalah Al-Hasanul Basri, Ibnu Sirin, Qatadah, dan yang lainnya. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwa beliau berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashri qattun. Aku tidak pernah sekalipun, kata Aisyah, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam
berpuasa pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, tidak pernah melihat sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Imam Ahmad rahimahullahu taala dinukil di dalam Asy-Syarhul Mumti' menjelaskan tentang kedua hadis tersebut yang kelihatannya saling bertentangan, bahwa beliau menjelaskan al-itsbat, artinya menetapkan sunnahnya puasa pada 10 hari pertama Zulhijjah muqaddam, lebih didahulukan dibandingkan yang menafikan. Artinya yang menetapkan bahwa itu sunnah lebih didahulukan dibandingkan yang menafikan bahwa itu bukan sunnah. Al-Imam An-Nawawi di Syarh Sahih Muslim menjelaskan lebih lanjut lagi agar kita memahami apa yang dimaksud oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwa ketika mensyarah hadis ini, mensyarah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menjelaskan bahwa tidak melihatnya Aisyah radhiyallahu taala anha tidak kemudian melazimkan atau tidak kemudian menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa di hari-hari tersebut. Ya, tidak diketahuinya oleh Aisyah atau Aisyah tidak pernah melihat Nabi, ini tidak melazimkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan ibadah puasa di hari-hari tersebut. Apalagi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari-hari tersebut, dan ini dinukil dari sebagian dari istri-istri Nabi yang lainnya. Kalau kita mau melihat dari segi at-tarjih bi'adadir ruwat, mentarjih dari segi jumlah periwayat, lebih banyak yang meriwayatkan hadis yang pertama dari istri-istri Nabi dibandingkan hadis yang kedua. Namun ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan hal ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Al-Fatawa, di dalam fatwa-fatwa beliau pernah menjelaskan, dan penjelasan ini termasuk salah satu penjelasan yang mungkin bisa menggabungkan antara dua riwayat tersebut, di mana beliau menjelaskan bahwasanya Imam Ahmad, sebagaimana yang kita nukil di awal, rahimahullahu taala menguatkan, merojihkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari tersebut atau pada 9 hari tersebut, karena di hari ke-10 haram bagi kita untuk berpuasa. Jika hadis tersebut ditetapkan, hadis yang pertama dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika itu sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selesai perkaranya. Karena ketidaktahuannya Aisyah, atau Aisyah tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa di hari-hari tersebut, tidak melazimkan bahwa Nabi tidak pernah melaksanakannya. Jadi kalau hadis itu sabit, hadis yang pertama sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selesai permasalahannya. Kalaupun anggaplah kata beliau hadis itu tidak sabit, imma lemah atau mungkin mungkar atau mungkin hadisnya tidak diterima, tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjelaskan sesungguhnya puasa pada hari-hari tersebut termasuk dalam keumuman amalan saleh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min ayyamin al-amalu salih fiha, tidak ada hari-hari
di mana amal-amal saleh secara umum yang dikerjakan di dalamnya. Maka beliau mengatakan puasa termasuk amal-amal saleh. Puasa termasuk amal-amal saleh. Maka kalaupun tidak sabit hadis yang pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang berpuasa pada hari-hari tersebut ashabas sunnah, dia mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keumuman hadis-hadis yang sabit yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa sebagaimana kita jelaskan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk amalan saleh. Kemudian ibadah yang kedua, amal saleh yang kedua yang merupakan amal saleh yang disunnahkan untuk kita laksanakan pada salah satu hari di hari-hari yang mulia tersebut adalah puasa Arafah. Puasa Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim bahwasanya beliau berkata, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah." Puasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda ketika ditanya tentang puasa di hari Arafah, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Beliau menjawab, puasa di hari tersebut menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudian dari hadis Nabi yang mulia ini, puasa di hari tersebut dikenal sebagai puasa Arafah. Puasa Arafah karena puasa tersebut dilaksanakan pada hari Arafah, pada saat ibadah haji, pada saat saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji berwukuf di Arafah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah berikutnya insyaallah akan kita jelaskan lengkapi setelah kita melaksanakan salat Isya insyaallah tabaraka wa taala. Dan sementara ana akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal qaumidh dhalimin. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, kembali kita insyaallah melanjutkan tentang amalan-amalan sunnah apa saja yang bisa kita laksanakan pada awal-awal bulan Zulhijjah ini. Yang pertama tadi berpuasa pada 9 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan ini sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian puasa Arafah. Yang ketiga, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah memperbanyak amal saleh dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Memperbanyak amal saleh secara umum dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak di sini dari segi kualitas dan kuantitas. Dari segi kualitas dan kuantitasnya lebih berkualitas lagi. Lebih kita upayakan lebih khusyuk lagi kalau solat kita. Lebih ikhlas lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak solat-solat sunnah, memperbanyak sedekah, memperbanyak berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahim,
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, banyak berzikir, banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'an dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit berbeda semangatnya di 10 malam terakhir di bulan mulia Ramadan. Kalau di 10 malam terakhir bulan mulia Ramadan, kita hampir semuanya taatnya, keimanannya meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua tahu. Tapi di 10 hari-hari pertama di bulan Zulhijjah ini tidak banyak yang tahu. Dan bahkan mungkin banyak yang tahu tapi tidak banyak yang mengisinya sebagaimana kualitas kuantitas ibadahnya di 10 akhir di bulan mulia Ramadan. Padahal amal saleh yang kita lakukan di hari-hari ini sampai tanggal 10 itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harinya adalah hari-hari terbaik di dunia. Maka dimanfaatkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, beliau berkata, Kana Sa'id ibn Jubair idza dakhala ayyam al-'ashr. Sa'id bin Jubair jika memasuki 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ijtahada ijtihadan, beliau sangat bersungguh-sungguh beribadah, bersungguh-sungguh melakukan amal-amal kebaikan, hatta ma yakadu yaqdiru alaih. Kata Ibnu Abbas, hatta ma yakadu yaqdiru alaih, sampai-sampai dia hampir tidak mampu untuk melaksanakannya. Sampai-sampai beliau tidak mampu untuk melaksanakan amal-amal tersebut. Ini semangat yang dicontohkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu, agar kita betul-betul memanfaatkan hari-hari di awal bulan Zulhijjah ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kualitas keimanan kita, tahqiq, realisasi dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid bukan hanya sekedar pelajaran yang kita pelajari, tapi yang dituntut dari tauhid itu realisasi. Ada keyakinan di dalamnya, ada ilmu di dalamnya, ada al-inqiyad, patuh, ada al-qabul, menerima segala bentuk sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada al-ikhlas, ada ikhlas di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala liwajhillah, karena mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada as-sidq, ada kebenaran yang membenarkan la ilaha illallah, ada al-mahabbah, ada kecintaan terhadap kalimat tersebut, terhadap hamba-hamba yang meyakini kalimat tersebut. Inilah yang kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bukan hanya sekedar ucapan saja, bukan hanya sekedar ucapan saja. Ada pembuktian dari ucapan tersebut. Dan pembuktian inilah yang dimaksud dengan tahqiqul iman, tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ibadah yang bisa kita lakukan di dalamnya adalah ibadah haji dan umrah. Ya, mungkin orang tua kita sudah ada yang ditakdirkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan ibadah yang sangat agung. Dan kita yang belum mendapatkan panggilan tersebut, semoga dengan sedikit menyebutkan bagaimana keutamaan ibadah haji, ibadah umrah yang dilaksanakan pada hari tersebut, memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa berupaya menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadzul Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala di dalam kitabnya Panduan Manasik Haji dan Umrah, beliau menyebutkan di antara keutamaan haji dan umrah, yang pertama adalah barang siapa yang berhaji dan umrah ke Baitullah tidak berkata kotor, tidak berbuat kefasikan, maka akan kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Akan kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja falam yarfus wa lam yafsuk, raja'a kama waladathu ummuh." Siapa yang berhaji, menunaikan ibadah haji, lalu dia tidak melakukan rafaz, berkata dengan perkataan yang kotor, walam yafsuk, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, perbuatan-perbuatan fasik, raja'a kama waladathu ummuh, maka ia akan kembali suci sebagaimana hari dilahirkan oleh ibunya. Kemudian yang kedua, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara dua umrah menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Satu umrah ke umrah yang berikutnya adalah kafarah di antara umrah-umrah tersebut. Digugurkannya dosa-dosa di antara umrah-umrah tersebut. Dan haji mabrur, haji yang mabrur, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada ganjaran baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Kemudian haji dan umrah yang beliau tuliskan hafizahullah taala menghilangkan kemiskinan. Menghilangkan kemiskinan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr." Ikutkanlah umrah kepada haji. Ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kefakiran. Karena keduanya menghilangkan kefakiran. Kemudian jihad yang paling bagus, jihad yang paling mulia dan paling utama adalah haji yang mabrur. Jihad yang paling mulia, yang paling utama adalah haji yang mabrur. Dari ibunda kita tercinta Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Ya Rasulullah, naral jihada afdalal amal, afala nujahidu?" Qala, "La, lakinna afdalal jihadi hajjun mabrur." Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal. Apakah berarti kami harus berjihad? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, lakinna afdalal jihad hajjun mabrur." Jihad yang paling utama, jihad yang paling mulia adalah haji mabrur. Berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang haji dan umrah adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam agama kita, tamu itu diperintahkan untuk dimuliakan. Wafdullah, tamunya Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamar wafdun lillah. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah umrah, wafdun lillah, mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa orang yang haji dan umrah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari hadis yang tadi, du'auhum au da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'atahum. Mereka berdoa kepada Allah, maka Allah mengijabah doanya. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhaji dan orang yang berumrah. Kemudian berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal dunia ketika pergi melaksanakan ibadah haji dan umrah akan dicatat baginya pahala umrah atau pahala haji sampai hari kiamat. Akan dicatat baginya pahala umrah atau pahala haji sampai hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja hajan famat, kataba lahu atau kutiba lahu ajral hajj ila yaumil qiyamah." Barang siapa keluar melaksanakan ibadah haji, kemudian dia meninggal dunia, maka dituliskan untuknya pahala haji sampai hari kiamat. Wa man kharaja mu'tamiran famat, kutiba lahu ajral mu'tamar ila yaumil qiyamah. Siapa yang keluar melaksanakan ibadah umrah, kemudian dia meninggal pada saat melaksanakan ibadah tersebut, maka Allah tuliskan baginya pahala berumrah sampai hari kiamat. Wa man kharaja ghaziyan famat, kataba lahu ajral ghazi ila yaumil qiyamah. Dan barang siapa keluar untuk berjihad lalu ia meninggal, lalu ia mati, maka ditulis baginya pahala orang yang berjihad sampai hari kiamat. Kemudian berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal ketika dalam keadaan ihram. Ini lebih khusus. Orang yang meninggal ketika dalam keadaan ihram akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Dalam keadaan membaca talbiyah. Ya, ketika disebutkan di dalam riwayat bahwa ketika seseorang melakukan wukuf di Arafah, tiba-tiba pada saat itu terjatuh dan lehernya diinjak oleh hewan tunggangannya, sehingga kemudian tawafahullah, beliau meninggal. Maka apa perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaffinuhu fi thawbain. Kaffinuhu fi thawbain. Oh, yang pertama, ighsiluhu bima'i sadrin. Mandikan dia dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Perintah Nabi yang pertama, mandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbain. Dan kafanilah dengan 2 potong kain. Dengan 2 potong kain. Wa fi riwayah fi thawbai. 2 potong kainnya yang dia gunakan. Wala tahnutuh. Dan janganlah diberi wewangian. Jangan diberi wewangian. Jangan diberi parfum. Dan Nabi kemudian mengatakan, wala takhmiru ra'sahu wala wajhahu. Jangan ditutupi kepalanya dan jangan ditutupi wajahnya.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan." Karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan bertalbiyah, dalam keadaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah berikutnya yang merupakan ibadah yang sangat mulia pada salah satu dari hari-hari yang mulia tersebut adalah Idul Adha. Idul Adha, merayakan hari raya Idul Adha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau berkata bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, pada saat itu masyarakat Madinah memiliki 2 hari yang mereka rayakan dengan bermain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, 2 hari apakah ini? 2 hari apakah hari tersebut? Mereka menjawab, kami merayakannya dengan bermain di 2 hari ini ketika zaman jahiliyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala qad abdalakum bima khairan minhuma." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ganti kepada kalian 2 hari yang jauh lebih baik. Yaumal fitri wa yauman nahri, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Hari An-Nahr di mana kita berkurban. Kemudian berikutnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga ibadah yang bisa kita lakukan masih berkenaan dengan yang sebelumnya adalah ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disyariatkan bagi kita untuk berkurban. Disyariatkan bagi kita untuk berkurban. Ini adalah amalan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurban adalah hewan yang kemudian disembeli pada hari raya Idul Adha. Baik itu berupa unta, sapi, ataupun kambing atau domba yang diniatkan dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa disebut dengan kurban. Yutaqarrabu bihi ilallahi Subhanahu wa taala. Dengannya kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kita, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, Allah mengiringinya dengan perintah untuk berkurban. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu, salatlah karena Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan sembelilah hewan kurban. Dan sembelilah hewan kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, man kana lahu sa'ah, siapa yang memiliki kelapangan, memiliki kemampuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yudhi, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka hendaknya dia jangan mendekati masjid kami ini. Jangan mendekati masjid kami ini. Berdasarkan hadis ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari ulama kita rahimahumullahu taala berpendapat bahwa hukum menyembeli binatang kurban adalah wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Ada perintahnya di dalam Al-Qur'an. Fasalli li rabbika wanhar. Berkurbanlah. Dan hukum asal dari perintah adalah kewajiban. Hukum asal dari perintah adalah kewajiban. Sampai datang dalil yang lain yang menjelaskan bahwa perintah itu bukanlah perintah yang mewajibkan. Dan ditekankan lagi oleh hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah,
siapa yang memiliki kelapangan, falam yudhi, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia mendekati masjid kami ini. Jadi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membelanjakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta ini merupakan perkara yang sangat penting, yang dimana kakinya seorang hamba nanti di hari akhirat tidak akan melangkah sampai ditanyakan tentang harta. Kalau yang lain ditanyakan satu pertanyaan, tapi kalau harta dua pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fiman anfaqahu. Dari mana harta itu didapatkan dan kemana harta itu dibelanjakan. Dari mana didapatkan dan kemana harta itu dibelanjakan. Dan di antara bentuk membelanjakan harta yang disyariatkan, bahkan ditekankan di dalam agama kita yang mulia adalah untuk senantiasa berkurban. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkenaan dengan kurban ini ada beberapa adab yang perlu untuk kita perhatikan bersama, ya, sehingga betul-betul ketika kita melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari pernah ditanya oleh Atha' bin Yasar bagaimana penyembelihan kurban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjawab, kana ar-rajulu yudahhi bisyah anhu wa an ahli baiti fayakuluna wa yut'imuna hatta tabaha an-nasu fasarat kama tara. Seorang, kata beliau radhiyallahu taala anhu, berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi boleh untuk dirinya saja, boleh juga untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kemudian mereka memakannya dan memberi makan orang-orang sampai mereka berbangga, maka jadilah seperti yang kalian lihat, yang kalian saksikan. Jadi, dan juga ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berkurban untuk diri dan keluarganya, maka disunnahkan ketika berkurban mengucapkan bismillahi wallahu akbar, Allahumma taqabbal minni, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ini yang diucapkan kalau niatnya untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dengan nama Allah yang maha besar. Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah kurban ini dariku. Allahumma hadza anni, ya Allah ini dariku, wa an ahli baiti, dan dari keluargaku. Kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan bagi yang berkurban agar menyembelih sendiri hewan kurbannya. Disunnahkan. Kalau dia tidak mampu atau karena belum belajar, belum mengetahui bagaimana menyembelih hewan kurban, maka disunnahkan untuk menghadiri penyembelihan tersebut. Hadir pada saat hewan kurbannya disembelih. Dan tidak, ini perlu digarisbawahi, apalagi sebagai panitia, tidak boleh memberikan upah bagi tukang jagal dari hewan kurban tersebut. Tidak boleh memberikan upah. Ini biasanya banyak terjadi, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Upahnya dari kulitnya, kulit sapi misalnya. Upahnya dari kepala sapinya, kepala kambingnya. Boleh kalau itu memang merupakan bagiannya, tapi tidak boleh dijadikan sebagai upah dari kerja yang dia lakukan. Ya, dari yang dia lakukan. Kemudian di antara juga
adab-adabnya ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita perhatikan, tidak diperbolehkan memotong rambut dan kuku bagi sahibul kurban semenjak masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah. Semenjak masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku. Dilarang. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu dhabhun," barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dia sembelih, yadhbahuhu fa idza ahalla hilal dzulhijjah, jika sudah masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah, fala ya'khudanna. Ini penekanan dari Nabi. Ada ta'kid di dalam ucapan ini. Bukan hanya sekadar fala ya'khudhu, tapi fala ya'khudanna. Nunut taukid al-muthaqqalah. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudahhi. Hendaknya jangan sekali-kali dia memotong, mencukur rambutnya dan kukunya sedikit pun sampai dia menyembeli hewan kurbannya. Ini diantara adab-adab ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan sahibul kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk senantiasa mengijabah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal ini ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita mengijabah perintah tersebut. Wanhar, berkurbanlah. Berkurbanlah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang bisa berkurban namun tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan mendekati musalla kami. Jangan mendekati masjid kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kami sampaikan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini pengulangan dari apa yang disampaikan oleh asatidzah kita, namun semoga lebih menambah motivasi kita untuk senantiasa mengisi hari-hari yang mulia ini, meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kuantitas ibadah-ibadah kita, kebaikan-kebaikan, a'malus salihah yang kita lakukan di dalamnya, tentunya dengan niat liwajhillahi ta'ala, mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tatsliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yifi. Ada tanya jawab? Tadi disebutkan 4 bulan haram, dan di antara maknanya adalah bulan suci. Bulan suci adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sementara Ramadan tidak termasuk bulan haram, bulan suci. Pertanyaan, apakah salah jika seseorang menyebut bulan suci Ramadan? Satu. Pertanyaan yang kedua, apakah ada ciri-ciri ibadah haji, umrah seseorang itu dikatakan mabrur? Masya Allah. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Apakah salah jika seseorang menyebut bulan suci Ramadan? Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada illahnya kemudian bulan haram yang 4 itu disebut sebagai
disebut sebagai bulan suci. Yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ya, Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah. Amalan-amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan di luar hari-hari tersebut atau di luar bulan-bulan tersebut. Secara umum, secara spesifik dikhususkan untuk di hari-hari di dalam hari-hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka keutamaan itu juga didapatkan bagi orang yang melaksanakan ibadah-ibadah, amal saleh di bulan mulia Ramadan. Di bulan mulia Ramadan. Maka dari segi ini, ketika itu yang menjadi ilahnya, kemudian bulan tersebut disebut sebagai bulan suci, bulan haram, yang disebutkan sebab-sebabnya, maka ketika sebab-sebabnya itu ada juga di bulan mulia Ramadan, maka wallahu a'lam bis-shawab, bulan mulia Ramadan bisa juga kita katakan sebagai bulan suci. Ya, meskipun tidak secara khusus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu dari bulan-bulan haram. Nah, karena disebut sebagai bulan haram, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa sebabnya. Dijelaskan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa sebabnya. Apa sebabnya bulan-bulan itu disebut sebagai bulan-bulan haram. Nah, ternyata sebab-sebab ini ada juga di bulan mulia Ramadan. Bahkan ada satu hari di bulan mulia Ramadan yang keutamaannya tidak ada di hari-hari yang lainnya. Ada satu malam di bulan mulia Ramadan yang keutamaannya tidak ada di bulan atau di hari-hari, di malam-malam yang lainnya, yang kita kenal sebagai Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Yang lebih mulia ketika kita beribadah di dalamnya, di malam tersebut, lebih mulia daripada 1000 bulan, lebih mulia daripada 83 tahun lebih. Ya, siapa di antara kita yang menjamin umurnya sampai 83 tahun? Tidak ada. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umurnya umatku itu kebanyakan antara 60 sampai 70 saja. Sedikit yang melewati hal tersebut. Sekali saja dapat kemuliaan Lailatul Qadar, ini lebih mulia daripada 83 tahun. Bagaimana yang mendapatkannya 2 kali, 3 kali, 4 kali? Orang tua kita yang mungkin umurnya sudah 50 tahun lebih, bagaimana kalau mendapatkan kemuliaannya 20 kali, 30 kali? Ini kemuliaan yang besar yang Allah sediakan bagi hambanya, dan ada di bulan apa? Adanya di bulan apa? Di bulan mulia Ramadan. Di bulan mulia Ramadan. Allahu a'lam bissawab. Apakah ada ciri-ciri ibadah haji, umrah seseorang itu dikatakan mabrur? Kita perlu belajar fikih haji. Kita perlu belajar fikih haji untuk paling tidak melihat ciri-ciri ibadah haji yang kita lakukan itu mabrur atau tidak. Mulai dari syarat-syaratnya. Mulai dari rukun-rukunnya, kemudian rukun-rukunnya, kemudian yang wajib-wajibnya, kemudian sunnah-sunnahnya, kemudian penghalang-penghalang yang bisa menyebabkan ibadah haji kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita tahu, syarat-syaratnya apa, rukun-rukunnya apa, yang wajib dilaksanakan di dalamnya apa, kemudian sunnah-sunnahnya apa, kemudian apa yang menjadi penghalang
penghalangnya. Semua itu dilaksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ukurannya secara spesifik sehingga kemudian kita bisa mengetahui bagaimana haji yang mabrur. Makanya ikhwah, dalam penjelasan yang disebutkan oleh Ustazuna Al-Fadil tentang keutamaan haji, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah, satu umrah ke umrah yang berikutnya, kafaratun lima bainahuma, ini penggugur dosa. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ulama berpendapat dalam masalah ini, termasuk yang digugurkan dari dosa-dosa adalah dosa-dosa besar. Adalah dosa-dosa besar. Cuma masalahnya, apakah kita tahu haji kita mabrur atau tidak? Atau tidak mabrur? Apakah kita tahu haji kita mabrur atau tidak? Atau tidak mabrur? Ya, paling tidak kita tahu mana yang menjadi syaratnya, mana yang menjadi rukunnya, mana yang menjadi wajibnya, mana yang menjadi sunnah-sunnahnya, mana yang menjadi penghalang ibadah tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau membahas kita harus belajar fikih haji, dan rujukannya ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buat yang bertanya, panduan manasik haji dan umrah, silahkan, ini ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, Ustaz disebutkan tadi penekanan Rasulullah pada sahibul kurban untuk tidak mencukur rambut dan kuku. Bagaimana kedudukan larangan ini? Apakah sampai dijaduhkan pada haram untuk mencukur rambut dan potong kuku? Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah hukumnya haram? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menekankan, Nabi memberikan penekanan, fala ya'khudanna. Larangan biasa saja ikhwah, larangan biasa saja yang datang dari nas-nas syar'i, baik itu Al-Quran ataupun sunnah. Larangan, al-aslu fin nahyi at-tahrim, hukum asalnya adalah haram, sampai ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa ternyata larangan itu tidak sampai kepada derajat diharamkan. Kalau ada yang bisa membawakan dalil bahwa pelarangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, apalagi ditekankan, bukan larangan biasa, larangan yang ditekankan, fala ya'khudanna. Ada tasydid itu di dalam bahasa Arab, nunut tasydid ats-tsaqilah. Jangan sekali-kali. Bukan hanya sekedar dilarang, tapi ditekankan pelarangannya. Kalau dilarang biasa saja, hukum asalnya diharamkan, bagaimana kalau ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi wallahu a'lam bishawab, kita menerima bahwa memang dalam permasalahan ini ada perselisihan di antara para ulama. Sedikit kita pertegas tadi. Jadi di sini penekanan, meskipun kita memang mengakui bahwa ada perselisihan pendapat di antara ulama, namun kaidahnya ikhwah, nahnu nata'abbadu bil adillah wa la nata'abbadu bil ashkhas. Kita beribadah kepada Allah itu dengan dalil. Ya, kita tidak beribadah kepada Allah karena perorangan, karena orang
yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil berpendapat dengan pendapat-pendapat tersebut. Tapi memang permasalahannya permasalahan yang diperselisihkan oleh ulama. Namun wallahu alam bissawab, dalam hal ini kalau melihat kepada hadisnya Nabi itu diharamkan. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sighatu al-hadis, beliau mentakkid. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan berikutnya, di daerah kami berkurban itu sahibul kurban mendapatkan 1/3 bagian. Apakah itu sudah benar? Di mazhabnya Imam Syafi'i biasanya pembagiannya seperti itu memang. Tapi wallahu alam bissawab ikhwah, ketika kita kembali kepada ahlul hadis, ulama-ulama ahli hadis, tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang pembagian ini. Tidak ada riwayat yang sahih yang sabit dari Nabi yang menjelaskan tentang pembagian ini. Tidak masalah. 1/3, jadi pembagiannya di mazhabnya Imam Syafi'i 1/3 untuk sahibul kurban, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk keluarga. Ya, keluarga di sini dalam rangka silaturahim, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Seperti itu. Tidak masalah. Atau diambil semuanya kemudian sahibul kurban yang membagikannya. Tidak masalah juga. Ya, kembali kepada sahibul kurban. Atau sahibul kurban mau membagikan semuanya, tidak masalah juga. Tidak masalah juga. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, jika panitia mengambil bagian secara khusus hewan kurban, bagaimana hukumnya daging tersebut? Karena susah dirubah. Sudah menjadi kebiasaan di tempat kami. Kebiasaan yang menyelisihi syariat tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ada memang kaidah al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa jadi sumber hukum. Tapi ada dawabitnya, ada ketentuannya. Salah satu ketentuannya yang paling utama adalah ma la tukhalifu asy-syariah. Adat tersebut, kebiasaan tersebut tidak boleh menyelisihi syariat. Dan syariat kita ada dalam permasalahan ini. Ada syariat dalam permasalahan ini. Jadi bisa misalnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau panitia, biasanya kita panitia, kami juga panitia. Biasanya setelah berkurban itu panitia mau nyate bersama gitu. Enggak masalah, tetapi diambil dari bagiannya masing-masing. Bukan sebagai upahnya karena dia panitia. Diambil dari bagiannya masing-masing. Ini satu. Yang kedua, biasanya panitia ketika mengumumkan bahwa di masjid tersebut atau di pondok tersebut membuka untuk berkurban, ya, maka dijelaskan secara rinci, ini harga hewan kurbannya. Kemudian ditambah misalnya 100.000, 200.000 sebagai biaya operasional. Biaya operasionalnya inilah yang silahkan dipergunakan selama masih berkaitan dengan kurban tersebut. Kurban tersebut. Nah, tidak digunakan dengan perkara-perkara yang lainnya. Jadi wallahu a'lam bishawab, itu mungkin yang bisa kami sampaikan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang disampaikan oleh penanya, kami juga menasihatinya untuk mempertanyakan pertanyaan yang sama kepada asatizah kita, kepada guru-guru kita yang tentunya insyaallah lebih mumpuni ilmunya untuk memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.